selamat datang di Ngobar Hima EP, ngobrol bareng Hima EP. Bersama saya Indah Fadila, Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Jambi, Angkatan 2021. Episode kali ini merupakan episode perdana dari Ngobar Hima EP. Dan kali ini kita mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Kak Risma. Halo Kak Risma. Halo, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah luar biasa. Ini sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, boleh dong kakaknya perkenalkan dulu nih diri kakak dan prestasi-prestasinya kepada teman-teman semua. Oke, sebelumnya salam kenal, nama saya Risma Putritiansa. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan sekaligus sebagai sekretaris Hima EP juga. Dan kebetulan nih beberapa waktu lalu saya sempat mendapatkan satu-satunya tim yang lolos Timnas ke-20 di tahun 2022 ini. Wow, Timnas keren, satu-satunya ya Kak? Ya, salah satunya perwakilan dari kontingen Jambi. Nah, kan tadi seperti yang kakak sampaikan, kakak merupakan satu-satunya kontingen Jambi yang lolos Pimnas. Nah, mungkin teman-teman semua nih masih banyak yang belum tahu Kak. Pimnas itu apa sih? Boleh dijelaskan Kak? Pimnas itu salah satu pekan ilmiah nasional yang diadain oleh Dikti. Itu adalah sebelum ada Pimnas, itu pertama-tamanya itu ada yang namanya PKM. PKM itu ada, kemudian kalau kita sudah lolos PKM pendanaan, kita akan ada namanya seleksi lagi. Itu namanya PKP 2. Nah, PKP 2 ini adalah dimana proposal yang sudah kita ajukan itu akan dipresentasikan dan direview oleh Dewan Jurinya. Nanti ketika setelah dinilai mulai dari proposal, kemudian hasil presentasi dan semuanya, itu banyak ya yang harus di-upload dan harus dinilai gitu sama pihak penyelenggaranya. Nanti baru diumumkan kelulusan yang ikut semifinalis Pimnas. Oh, berarti lumayan cukup rumit juga ya Kak perjalanan agar bisa lolos untuk mewakili kontingen Jambi. Ya, sangat rumit sih karena mengorbankan banyak hal, waktu, tenaga, materi juga seperti itu. Menurut kakak sendiri, apa sih keuntungan mahasiswa mengikuti Pimnas di masa yang akan datang nantinya? Keuntungan yang pertama yang jelas itu adalah pengalaman yang kita dapatkan selama ikut PKM ini tidak bisa dibayarkan, karena dia emang benar-benar pengalaman yang tidak pernah kita duga gitu. Kayak misalkan kakak pribadi kan masuk lolos di salah satu cabang PKM riset eksakta. Nah, di mana itu kakak dan anggota dan rekan-rekan tim kakak itu yang kebanyakan adalah teman-teman dari biologi murni, kemudian dari pendidikan biologi yang sangat berseberangan nih sama anak-anak ekonomi. Tapi perlu teman-teman tahu, ternyata ekonomi ini bisa masuk di segala aspek loh teman-teman. Jadi ada satu ilmu yang namanya bioekonomi. Nah, di situ bisa, jadi kakak itu menyesuaikan teman-teman yang dari pendidikan biologi, karena mereka kan basicnya lebih ke biologi. Bahkan PKM riset kakak tuh lebih banyaknya ke arah eksakta. Jadi nilai ekonominya tuh sangat minim, tapi kita dari situlah pengalaman. Kalau kita keluar dari zona nyaman, kita bakal menemukan hal-hal baru yang tidak pernah kita duga. Dan itu pengalaman luar biasa yang saya dapetin di akhir-akhir nih, udah mahasiswa semester akhir nih, luar biasa banget pengalamannya. Jadi kalau teman-teman kemudian hari, cobalah untuk keluar dari zona nyamannya, jangan hanya main di fakultas sendiri seperti itu. Untuk mengikuti Pimnas ini sendiri menurut kakak cukup mengganggu waktu perkuliahan nggak Kak? Lumayan sebetulnya, karena ini kan masuk ke riset ya, dan dia tuh harus intensif karena kalau riset ini harus benar-benar ada penelitiannya, dan itu kakak benar-benar nge-lab gitu, benar-benar nge-lab yang sampai dari pagi sampai ke malam, sampai yang pulangnya sampai ya letih banget seperti itu. Jadi emang sangat menguras waktu. Jadi kalau teman-teman pengen ikut Pimnas, harus pintar-pintar manajemen waktu yang baik.
Boleh kasih satu tips and triknya gitu nggak Kak untuk membagi waktu kalau misalkan teman-teman semua pada pengen ikut PIMNAS tapi takut mereka kayak capek atau jadi terbengkalai gitu Kak akademiknya? Yang pertama tuh manajemen waktu yang baik ya. Mungkin kita harus kita pertimbangkan bagaimana waktu kuliah kan tidak overtime, kayak tidak full time satu harian penuh seperti itu. Mungkin kan kalau kita ini kan anak-anak ekonomi ya, kuliahnya tidak seintensif anak-anak eksakta yang sampai hari Sabtu masih kuliah. Kita kadang kuliah cuma seminggu cuma 4 hari kan, nah seperti itu. Dan itu juga tidak dari pagi sampai sore, kadang ada yang dari pagi sampai siang dan sebagainya seperti itu. Karena ada yang 5 jam pagi. Jadi kita manajemenkan waktu. Jadi ketika kita kuliah, saatnya kuliah kita kuliah. Nah jadi nanti di sisa waktunya kita mungkin bisa ikut kumpul dengan rekan-rekan tim PKM-nya untuk lanjutin tugas yang harus dikerjakan di penyelenggara di PKM-nya itu. Kayak misalkan riset penelitian seperti itu. Kayak nge-lab itu kan saling pengertian aja sih sama teman-temannya. Kemudian ini kan selain kuliah kan kita juga ada dibarengin tugas ya. Bagaimana kita manajemen mengerjakan tugas dan ikut PIMNAS yang ikut PKM nih, yang riset penelitian PKM ini yang sangat menyita waktu. Ya kita bagi, jadi ada jam ketika kita, mungkin kalau kakak pribadi kalau ngerjain tugas tuh setelah subuh. Jadi bangun lebih awal, istirahat bangunnya tuh lebih awal. Jadi ketika subuh tuh ngerjain tugas. Karena ketika waktu subuh itu waktu-waktunya otak kita fresh untuk belajar gitu. Jadi dan itu juga tenang kan kondisinya, jadi lebih enak kerjain tugasnya tuh waktu subuh kalau kakak pribadi. Nanti mungkin dari pas di luar jam itu kita bisa fokus intensif ikut penelitian PKM-nya kalau dari kakak pribadi. Nah sampai di sini kita sudah mulai sedikit demi sedikit tahu nih tentang PIMNAS. Nah gimana teman-teman udah mulai tertarik belum untuk ikut PIMNAS di tahun selanjutnya? Untuk teman-teman semua, PIMNAS itu sendiri ada berapa cabang sih Kak? Kalau sebenarnya kan PIMNAS ini kan muaranya dari PKM ya. Jadi PKM itu ada 5 bidang, kemudian ada yang PKM itu ada 2, PKM 5 bidang dan PKM insentif. Nah, PKM 5 bidang ini ada PKM riset, PKM KC, kemudian ada PKM kewirausahaan, terus ada PKM GFK, kemudian ada PKM PKM PI dan PKM PM. Itu yang 5 bidang. Nah, kemudian yang PKM insentif itu ada 2. Itu PKM AI dan PKM GT. Nah, ternyata banyak juga ya cabang-cabang dari perlombaan PIMNAS ini. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, kan rekan-rekan satu tim kakak itu banyak dari anak biologi ya. Bisa kasih tahu caranya atau gimana sih kok kakak bisa tuh gabung sama teman-teman yang biologi? Padahal kan kita anak ekonomi ya kak. Secara kita juga udah beda fakultas tuh sama anak biologi. Gimana tuh kak? Pertamanya kakak ikut tim PKM ini karena diajak salah satu teman, kebetulan satu organisasi. Dia namanya Zahra. Waktu itu Zahra ngajak kakak untuk gabung di tim PKM-nya dia. Jadi setelah itu waktu timnya tuh baru, setahu kakak tuh baru anak-anak pendidikan biologi, baru Zahra, terus Betsy sama Cindy seperti itu. Kemudian kakak diajak. Setelah itu mereka berpikir, teman-teman tim kakak yang baru itu berpikir mereka butuh nih satu orang lagi yang emang orangnya tuh effort, pola pikirnya yang kritis seperti itu. Jadi diajaklah salah satu orang lagi dari biologi murni, Ilham, dan Ilham ini berperan sebagai ketua tim kami. Jadi sebenarnya waktu ngajak kakak itu karena mereka berpikir, kakak kebetulan kan adalah orang yang lumayan bisa editing ya. Jadi karena berpikir untuk mereka butuh seseorang yang kiranya pintar untuk editing, untuk menyeimbangkan seperti itu. Karena di PIMNAS nanti itu ada namanya poster, penilaian poster. Nah nanti itu bakal dinilai. Sebenarnya kalau di PIMNAS itu dia banyak sekali yang dinilai, tidak hanya dari proposalnya, dia juga ada penilaian. Dia penilaiannya per kelas. Nanti ada penilaian artikel, penilaian poster, ide, dan banyak lagi seperti itu. Jadi bermuara dari sana,
teman-teman yang ini akhirnya mengajak kakak untuk ikut. Jadi sebenarnya pada dasarnya kenapa kami bisa gabung ke tim biologi ini seperti itu, karena berawal dari organisasi seperti itu. Berarti relasi cukup penting juga ya kak? Penting banget. Dan tentunya berarti PIMNAS ini tidak menentukan hanya boleh satu jurusan, tapi boleh dari berbagai jurusan menjadi satu kelompok. Bener banget. Jadi tim PKM itu sangat bagus kalau dia berbeda prodi, apalagi berbeda fakultas seperti itu, karena kita menyeberangi fakultas, kita menyeberangi prodi atau fakultas lain, kita bakalan mempelajari apa yang mereka pelajari juga seperti itu. Kayak contohnya kakak nih, kakak anak IPS tulen ya, anak ekonomi tulen nih, tapi bisa masuk labor, bisa ngelakuin hal-hal yang dilakuin oleh anak-anak eksakta seperti itu, kayak nge-lab, kemudian bikin formulasi, dosis, dan sebagainya. Berarti jurusan tidak bisa menjadi batasan ya kak untuk kita terus berkarya. Kita masih bisa mempelajari dari jurusan-jurusan teman-teman yang lainnya. Sekarang boleh dong kakak sedikit ceritakan nih proses dari awal kakak pendaftaran hingga akhirnya kakak sampai di titik saat ini. Karena kami kan setim ya, kami kerja di Biomo, jadi memang waktu penyusunan proposal kakak tidak terlibat secara langsung, karena waktu itu kakak masih magang MBKM yang tugas seperti itu, jadi kakak masih magang, jadi kakak tidak berperan secara langsung gitu kan di selama proses penyusunan proposal. Kakak ingat betul waktu pendaftaran itu tim kakak itu pendaftarannya tuh habis detik-detik mendekati penutupan. Jadi jam 23.50 itu kalau tidak salah itu kami daftar, kami mengupload proposalnya gitu. Itu suasananya sangat tegang, kayak tegangnya tuh tegang luar biasa, karena udah waktu itu teman-teman aku kayak nggak kepikiran bakal lolos. Ternyata alhamdulillah lolos, bahkan seperti itu. Dan waktu ini setelah pendaftaran itu kan tidak lama kemudian ada pengumuman kelulusannya PKM pendanaan. Alhamdulillah lolos PKM pendanaannya. Nah setelah itu sebelum kita masuk ke PIMNAS itu kan ada seleksi itu namanya PKP 2. Kebanyakan teman-teman yang lolos PKM pendanaan ini mereka gugur di PKP 2. Jadi PKP 2 ini punya nilai yang 50% jadi penentu kelulusan ketika mau masuk PIMNAS seperti itu. Jadi tapi sebelum PKP 2 kita melaksanakan rangkaian kegiatan yang harus kita laksanakan, yang kita jelaskan di proposal yang kita buat seperti itu. Dari tim kakak itu adalah melakukan evaluasi, kemudian uji terhadap kalau judul PKM kakak kan, PKM tim kakak itu adalah nanoemulsi fitonutrien sebagai nanoemulsi fitonutrien dan portfolio sebagai biomediator karena melawan SARS-CoV serta uji in vivo dan in vitro. Jadi kami melakukan pertama proses formulasi si nanoemulsi dan portfolio. Setelah kita melakukan formulasi, kemudian kita membuat dosis, itu diuji ke hewan yang biasa jadi penelitian. Itu kami pakai hewannya itu mencik itu tikus putih yang kecil. Mungkin ini jangan asing ya di telinga anak ekonomi. Itu disuntikan pakai suntikan yang bukan suntikan yang tajam, suntikan yang ada pokoknya suntik lah namanya. Kakak susah menjelaskan itu. Dia khusus untuk dicoba gitu ya. Untuk ini suntikan kayak lewat mulut dan mulut. Disuntikan setiap hari selama 30 hari. Selama 30 hari itu kami intensif untuk menyuntikkan si formula nanoemulsi itu. Setelah itu kami melakukan uji in vitro. Nah uji in vitro ini itu kebetulan semalam kami juga buat nih sisa bekas ya pada di tangan itu di kulas
pakai kasih preparat, kemudian dibersihin pakai etanol. Setelah itu diteteskan cairan yang dari dia bagian organ dalamnya si kucing itu disuntikin PPS. Kemudian kami lupa nama cairannya apa, kalau tidak salah cairan lupa, pokoknya cairan yang ada di kucing itu disuntikan, ditaruh di kaca preparat itu. Kemudian dia dipulas. Setelah dipulas, diteteskan metanol dan ditunggu sampai kering. Nah, setelah itu dia dimasukkan ke wadah yang sudah berisi larutan diemsal. Bingung ya? Kalian ini Cukup membingungkan ya Kak untuk anak ekonomi yang sehari-harinya kesehariannya nggak ada mendengar tentang yang biologi seperti itu. Tapi ya seru juga sih, kita bisa mempelajari dari jurusan lain. Iya. Kayak sebenarnya asing gitu orang pertama kami mencoba itu kayak bingung gitu kan, sama anak ekonomi yang kita tidak ada yang belajar dari pelabur dan sebagainya lagi sampai di dalam sendiri. Tapi jujur ya, dari semua rangkaian penelitian yang kami lakukan itu yang paling berat itu formulasi. Waktu pertama formulasi itu karena membuat formulasi si Red ini itu cukup sulit seperti itu. Nah, ini udah sampai tadi kan sudah diuji ya. Setelah dilakukan semua uji, barulah kami buat kalau dia mau PKP 2 itu ada luaran wajib. Luaran wajib yang harus dilaporkan ketika PKP 2 itu laporan kemajuan, logbook, sama laporan keuangan itu wajib untuk diupload seperti itu. Jadi itu juga dinilai dia karena ketika PKP 2 hari H kami presentasi kemudian sudah itu sebelum PKP 2 diupload di semua yang harus. Setelah itu baru pengumuman lulusan. Ini biasanya jadi ragu ya buat teman-teman PKM yang dia biasanya berguguran di tahap ini, di tahap PKP 2. Jadi penting banget untuk menyelesaikan semuanya ini. Dan harus jelas juga laporan keuangannya seperti itu. Tidak boleh, kalau kita kan misalnya dikasih insentif uang pendanaannya itu kan 6.700.000 ya, itu harus jelas 6.700.000 itu harus full digunakan semua seperti itu untuk penelitiannya seperti itu. Kebanyakan kampus juga logbook itu penting banget untuk menjelaskan bagaimana prosedur kerja yang dilakukan selama pelaksanaan dari PKM desain proposal yang kita lakukan. Setelah PKP 2 itu kemudian tidak lama ada namanya pengumuman, tapi sebelum pengumuman itu ada awarding dari pelaksanaan PKP 2 itu. Setelah itu baru diumumkan lolos pelunas. Nah, ini persiapan pelunas lagi itu banyak juga karena banyak keluaran wajib yang harus dipenuhi. Itu kalau untuk PKM riset seperti riset yang kakak ikuti di bidang itu 2 keluaran wajibnya itu adalah artikel ilmiah sama poster. Nah, untuk sampai di titik sekarang ini kira-kira menghabiskan waktu berapa bulan sih Kak dengan pendaftaran sampai saat ini? Apa sudah melewati kan banyak nih proses-prosesnya? Kira-kira sampai berapa bulan ya? Kalau jujur ini seperti satu semester. Kalau kita kuliah kan satu semester ada 5 sampai 4 bulan ya. Itu jangka waktunya selama satu semester. Jadi ketika kemarin penelitian PKM itu kan waktu itu waktu liburan kuliah ya, libur semester 6 kebetulan liburnya 2 bulan, dan itu kami full tidak pulang kampung dan fokus untuk mengikuti PKM. Wow, luar biasa sekali ya. Boleh dong Kak kasih tips and trick nih buat teman-teman semua yang mungkin berminat untuk mencoba ikut lomba PKM tersebut. Kasih tips dan trik apa sih biar bisa lolos juga nih kayak Kak? Sebenarnya intinya sih satu, kita harus punya relasi yang luas. Kemudian kita harus punya jiwa ambisius yang tinggi dan tekun, karena teman-teman yang hari ini lolos PKM itu kebanyakan teman-teman yang
emang mereka tuh ambisiusnya luar biasa, bukan ambisius ke arah yang negatif, maksudnya ambisius ke arah yang positif. Jadi mereka tuh emang benar-benar memaksimalkan dirinya, memaksimalkan semuanya di PKM tersebut. Jadi teman-teman yang lolos ke PKM nanti, karena untuk membuat proposal kemudian melaksanakan kegiatan yang di proposal itu hal yang tidak mudah seperti itu. Jadi kuncinya teman-teman harus ambisius sama jiwa semangat yang tinggi seperti itu. Maksudnya semangat yang tinggi. Di tim kakak sendiri itu teman-teman tim kakak tuh mereka semangatnya itu tinggi. Rasa ambisiusnya, rasa ingin tahu, rasa ingin menyelesaikan. Bahkan ketua tim kakak tuh pernah bilang kalau kita target bukan timnas, tapi target kita adalah menyelesaikan penelitian ini sebaik mungkin. Bagaimana penelitian ini bisa bermanfaat untuk semuanya, untuk seluruhnya. Itu prinsip yang ditekani di PKM, di tim PKM kakak sendiri. Jadi emang kebanyakan orang berpikir ambisius itu orang-orang ambis nih, gitu. Jangan gitu. Enggak, ambisius itu penting dalam hidup. Jadi gaya hidup kita tuh lewat rasa ambisius gitu. Oke, nah nggak terasa nih kita sudah hampir sampai di penghujung episode kali ini. Sebelum kita mengakhiri episode kita pada kali ini, boleh dong kakak sampaikan dulu nih semangat buat teman-teman semua untuk mengikuti PKM juga. Oke, teman-teman yang hari ini belum keluar dari zona nyaman, silakan segera keluar dari zona nyaman. Silakan segera bangun dari tidur panjangnya, silakan segera cari rekan, cari lokasi, silakan mulai berdiskusi dengan teman-teman dari segala prodi untuk bisa membangkitkan rasa ambisius dalam diri. Jadi jangan pernah hinggap di satu zona nyaman saja. Silakan keluar dari zona nyaman untuk menjadi seseorang yang benar-benar berbeda dan luar biasa. Oke, terima kasih Kak Arisma. Nah, teman-teman semua, jangan lupa untuk keluar dari zona nyaman kalian semua. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung episode perdana Ngobar Hima EP. Untuk teman-teman semua, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe channel YouTube kita untuk mendapatkan info-info terbaru selanjutnya dari narasumber kita yang pastinya keren-keren banget nih. Nah, sampai jumpa di next episode.